Hutan Papua di Indonesia merupakan sepertiga dari hutan tropis dunia yang masih tersisa. Di hutan Papua terdapat flora dan fauna yang unik, serta menjadi sumber kehidupan bagi penduduk lokal. Kini semua berubah. Seperempat hutan Papua telah hilang dalam 12 tahun terakhir. Pohon-pohon yang tumbuh di sana banyak diminati. Merbau merupakan jenis kayu utama yang diincar oleh para pedagang. Untuk melawan pembalakan liar, larangan terhadap ekspor kayu telah diterapkan. Sejak 2005, pemerintah lebih serius dalam operasi memberantas pembalakan liar, khususnya di Papua. Namun perolehan keuntungan yang besar dan korupsi menyebabkan penyelundupan merbau terus berlanjut. Investigasi EIA dan Telapak di pelabuhan Indonesia, yaitu Makassar dan Surabaya, berhasil menemukan beberapa orang pelaku utama. Kontainer yang disita dikirim dari perusahaan Menara Mas di Makassar. Seorang karyawan dihukum 2 tahun penjara. Namun pemilik perusahaan, Hengki Gosal, memiliki alibi dan bebas dari jeratan hukum. Kayu-kayu itu berasal dari perusahaan di Makassar yang dijalankan oleh kerabat Gosal. Investigator EIA dan Telapak menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan Hengki Gosal pada Mei 2010. Dia mengakui menyelundupkan merbau dalam jumlah besar dan menyuap petugas bea cukai. Everything stop. Really? Yeah, because red line from the custom. Really? Cannot out. Really? Before we can give some money, then we can. Yeah, cross the custom. Why suddenly like that? You know, when the leader custom change, then come the new person coming, then new regulation coming again. So you get problem, yeah? Yeah, get problem. So before you can still supply. Before I've sent so many. You send. Yeah. How many container you send? China. 1 month. Around 40 to 50 container 1 month before. 1 month. Yes, thank you. It's nice to understand now how Yes. it works together. Okay, thank you. Hengki Gosal masih aktif berbisnis dan pihak berwenang telah gagal mengungkap tuntas kasus ini. Pengiriman ini diatur oleh Surabaya Trading yang dimiliki oleh Ricky Gunawan, penyelundup yang cukup dikenal. Investigator EIA dan Telapak bertemu Gunawan pada 2006 ketika ia memimpin penyelundupan merbau ilegal. Ricky Gunawan. Apanya? Ini kan Ngapain tanya-tanya lo? non legal. Oke. Hah? 6708. Udah, no problem. Iya. Next. Itu next, kosong lagi. Next Banyak month, yang kosong I tempat. don't know. And one month, how much container you ship China? 50. 50. Informasi ini telah disampaikan kepada pihak berwenang. Tidak ada tanggapan dari laporan tersebut. Justru pada tahun 2008, Ricky Gunawan mendapatkan izin ekspor kayu merbau
untuk digunakan pada rekonstruksi pasca gempa di Cina. EIA dan Tlapak menemukan bahwa pengiriman ini diedarkan ke pabrik-pabrik di Cina. Pada 2009, 9 kontainer berisi merbau milik Gunawan disita. Namun akhirnya dilepaskan setelah ada intervensi dari politisi dan pegawai pemerintahan. Gunawan cukup dikenal di antara sesama penyelundup. Pada 2010, EIA dan Tlapak bertemu dengan pemilik Soh Timber di Singapura. Dia mengkonfirmasi bahwa Gunawan masih aktif dan beroperasi. 因为我跟他很好，这个你一定听到他名吗？他是走私的吧？叫什么名？这个苏拉巴耶推的啦。没有听过。哎没有，呦，苏拉巴耶，可是他是姓什么的？他是华人是吗？华人啊，他不会讲华语。他名字叫什么？啊，Ricky，他不会讲，他只有讲印尼话，华语呢？不会。你是都是跟他买的啦？啊，我跟他买，他因为他有那条路吗？可以过海关嘛？ 哦， Selama 5 tahun, Gunawan telah menyelundupkan kayu merbau ke Surabaya dan bebas berkeliaran begitu saja. Ang Yit Foy dari Soh Timber juga berbisnis dengan Hengki Gosal. Dia menunjukkan kayu merbau ilegal dari Indonesia kepada investigator EIA dan Tlapak di gudangnya. 哎，你那个木方这里有没有啊？木方有。那个波洛哥的木方。波洛哥的木方，我这个很大的，这个很贵啊。我还有很多木方啦。你现在手上有多少？我6个货柜，6个。我本来卖一个，我有很多没有来吗？为什么没有来？我不要来就不可以来呀。哦，现在还是有啦。有，但是我不可以来吗？嘿，我买大块的这个。这个是波洛哥吗？波洛哥，我来做面那些卖啊，我卖本地，这个可能你本地要买掉了，整个卖给他。Ang Yit Foy tidak mempedulikan asal sumber kayu merbau yang ia dapat. 不是，他也是进container，但是他怎么样过，我不要知道，我只要过到新加坡，我知道而已啦。哦，所以是你的供应商啊，那个是他们的事情，我不要知道啦。Cina merupakan tujuan utama dari pengiriman kayu merbau ilegal. Di Cina, kayu tersebut diproses dan diolah menjadi lantai, tangga, dan pintu, kemudian dijual ke pasar internasional. EIA dan Tlapak menuntut pihak berwenang Indonesia untuk menginvestigasi dan menyelidiki kegiatan kriminal Ricky Gunawan dan Hengki Gosal hingga tuntas. Pemerintah Indonesia juga harus melarang perdagangan merbau untuk melindungi masyarakat dan hutan Papua yang tersisa.